Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersyukur kita boleh tetap mengalami pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa ibadah yang kita lakukan boleh memberkati kita, boleh beribadah di keluarga kita masing-masing, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga, karena Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia yang senantiasa menyertai kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasai diri dan jadilah tenang. Kuasai diri dan jadilah tenang. Nats kita diambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri dan jadilah tenang. Saya percaya bahwa kehidupan kita, untuk kita bisa berdoa, maka dua hal ini harus bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menguasai diri, dan yang kedua, kita harus jadi tenang. Nggak mudah memang ketika kita harus tenang dalam menghadapi keadaan yang membuat kita kaget dan sebagainya, keadaan yang membuat kita yang tiba-tiba datang lalu kita harus tenang. Nggak mudah itu semua. Makanya Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita bisa jadi tenang kalau kita bisa menguasai diri kita. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia nggak akan bisa tenang. Makanya Alkitab berkata, kuasai diri dan jadilah tenang. Ketenangan akan membawa kita kepada keadaan di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena rasa takut itu muncul dari dalam diri kita, melalui dari apa yang kita lihat, lalu menguasai pikiran kita, dan setelah menguasai pikiran kita, dia menguasai roh kita sehingga roh kita menjadi lemah. Jadi orang yang takut sebenarnya adalah orang yang rohnya dia lemah. Kenapa rohnya lemah? Karena ada ketakutan yang muncul yang menguasai pikirannya. Kayak Alkitab berkata, kuasai diri dan jadilah tenang. Ada satu ilustrasi bilang begini, ini mungkin pengalaman kita semua. Saya juga punya pengalaman ini. Ketika lagi jalan di satu tempat, satu daerah, lalu di hadapan saya ada anjing yang menggonggong. Rasanya anjing ini mau nerekam kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi jalan lalu menghadapi anjing yang menggonggong dengan begitu menakutkan suaranya, apa yang kita lakukan? Kita mau lari atau kita mau ambil batu kita timpuk anjing itu? Nah, saya ingat ketika ngadepin kondisi seperti itu, saya pernah dibilangin begini, kalau ada anjing yang sedang gonggong, dia mau nyerang kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita tenang. Diam, kalau bisa jongkok. Justru ketika kita tenang, kita diam, kita jongkok, maka anjing itu nggak akan ngejar kita. Anjing itu akan ngejar kita kalau kita tiba-tiba lari, buat gerakan yang secara tiba-tiba, maka refleks anjing itu tentu akan nyerang kita juga. Nah, setiap kita kan gini, kita sedang berjalan ke arah tujuan hidup kita masing-masing. Di dalam perjalanan itu sering kita menjumpai keadaan yang membuat kita takut, keadaan yang membuat kita gelisah. Baik itu jalan yang menantang, kegagalan, dan lembah kekelaman sekalipun, kita pasti dihadapi dengan itu semua ketika kita sedang berjalan menuju pada tujuan kita. Yang kita hadapi seringkali membuat kita ragu, apakah kita harus melanjutkan perjalanan atau kita harus stop, berhenti.
Ilustrasi tadi menggambarkan bagaimana ketika ada anjing yang menggonggong, kita harus tenang, walaupun kita berjalan seperti biasa, kita tenang atau kita jongkok, maka kita nggak akan pernah diserang oleh anjing itu. Beberapa kali saya praktekkan seperti itu. Nah, makanya ketika ada tantangan yang harus kita hadapi, ada ketakutan yang harus kita hadapi, ada kegelisahan yang harus kita hadapi, percayalah, penyertaan Tuhan bukan hanya saat kita dalam keadaan tenang, semua baik-baik saja, lalu itu ada penyertaan Tuhan. Enggak, tetapi justru penyertaan Tuhan akan menjadi semakin sempurna ketika kita berhadapan dengan jalan yang sukar. Penyertaan Tuhan akan menjadi semakin sempurna ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, dan menghadapi himpitan dalam hidup ini. Kita akan tahu bahwa Tuhan menolong kita kalau kita ngadepin tantangan, kesulitan, kesukaran, dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi kesukaran, tekanan, himpitan, jalan buntu, jangan pernah menyerah dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Satu kisah di Alkitab, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 17 berkata begini. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Alkitab berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, Alkitab mengatakan bahwa justru dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatan kita. Kisah ini bicara tentang bagaimana Allah sudah memperingatkan bangsa Yehuda ketika menghadapi ancaman musuh mereka, yaitu bangsa Asyur. Namun mereka lebih mengharapkan, mengandalkan pertolongan dari Raja Mesir daripada mengharapkan pertolongan Tuhan. Allah ingin bangsa Yehuda kembali kepadanya untuk bertobat, tinggal diam, atau percaya kepadanya dengan yakin. Karena dengan demikian ia akan melepaskan mereka dari penjajahan. Namun sekali lagi dikatakan mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan pasukan kudanya, seolah-olah kuda-kuda itu lebih pasti, lebih menjamin kemenangan mereka daripada tangan Tuhan semesta alam. Makanya Alkitab sampai berkata dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi kamu enggan, katanya gitu. Mereka udah dikasih tahu firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Makanya pagi hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, apapun tekanan yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan kita, mungkin kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita, mungkin kita sedang bergumul dengan keadaan ekonomi kita, mungkin kita sedang bergumul dengan situasi hari ini, kita berkata bahwa enggak ada lagi pertolongan kita. Percayalah, Alkitab, firman Allah, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, dalam tinggal tenang terdapat kekuatan kita. Kenapa bangsa Israel dikatakan tetapi kamu enggan? Mereka sangat gelisah, kacau, sehingga mereka lebih percaya kepada bantuan manusia daripada pertolongan Tuhan. Ingat begini, ketakutan membutakan kita akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, ketakutan mampu membutakan kita akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ketika kita dikuasai ketakutan, begitu ada tantangan, himpitan yang datang dalam hidup kita,
lalu ketakutan menguasai kita, maka itu membutakan kita untuk kita bisa melihat kuasa dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kenapa kadang kita tidak dapat tenang dan mengandalkan Tuhan? Karena kita merasa bahwa kita bisa dan mampu menghadapi setiap tantangan. Kita merasa bahwa kita kuat, kita merasa bahwa kita mampu, kita merasa bahwa kita bisa menghadapi tantangan ini. Yang kedua, karena kita nggak sabar nunggu dan menanti pertolongan Tuhan. Kita nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Kita seringkali nyanyi bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi kita nggak sabar nunggu waktu Tuhan, sehingga apa? Kita melibatkan Tuhan bukan hanya kita melibatkan Tuhan seharusnya bukan hanya setelah kita berusaha habis-habisan, lalu kita nggak bisa menyelesaikan, lalu baru kita serahkan sama Tuhan. Enggak, mengandalkan Tuhan berarti kita sebelum kita lakukan segala sesuatu, kita menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Makanya melibatkan Tuhan bukan hanya setelah kita sudah berusaha habis-habisan, lalu ketika kita nggak bisa menyelesaikan, lalu sepertinya semakin masalah semakin berat, lalu kita mulai melibatkan Tuhan. Kalau kita seperti itu, berarti kita menjadikan Tuhan ban serep atau cadangan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan bukan pemain cadangan dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan bukan pemain cadangan dalam hidup kita, tetapi Tuhan adalah penentu kemenangan kita. Tuhan penentu kemenangan kita. Makanya Yeremia 17 ayat yang kelima berkata begini, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tenaga cadangan kita, maka kita sedang menjadikan Tuhan hanya pemain cadangan dalam hidup kita. Berarti kita belum percaya pada kuasa Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan kita. Makanya Tuhan itu adalah penentu kemenangan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi tekanan, kesulitan, dalam pergumulan kita, dalam himpitan kehidupan kita? Yang harus kita lakukan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata begini, Dia mau kita jadi tenang dan berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri dan jadi tenang supaya dapat berdoa. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita menghadapi tekanan, himpitan, kesulitan dalam hidup kita, Tuhan mau jadi tenang. Tuhan mau kita berdoa. Untuk apa? Dalam segala keadaan, Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Apa itu jadi tenang? Jadi tenang berarti begini. Artinya berbicara tentang berpikir sehat, berpikir secara serius, dan berpikir baik-baik, disimpulkan mampu menguasai diri. Jadi ketika berkata jadilah tenang, berarti berpikirnya bisa jadi sehat, berpikir bisa serius, bisa baik-baik berpikirnya, dan mampu menguasai diri. Kita tidak akan bisa fokus berdoa ketika kita tidak tenang. Makanya kita harus menjadi tenang. Kita harus betul-betul jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Ketika kita bisa berdoa, kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita percaya pada kuasa Tuhan yang ajaib. Saya yakin bahwa kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya yakin kita akan mengalami kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Makanya kondisi yang melemahkan kita, kondisi lingkungan sekeliling kita, situasi keadaan di sekeliling kita yang membuat kita lemah, harusnya mampu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 bilang ini. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita nggak berdaya, ketika kita nggak mampu menghadapi hidup ini, ketika ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang mungkin hari ini kita sudah lihat pertolongan Tuhan, progres pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Kalau kita sedang bergumul dengan penyakit kita hari ini, jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang mampu menjamah kita dan menyembuhkan kita dengan sempurna. Kalau kita sedang bergumul dengan ekonomi kita hari ini, jangan menyerah. Ada Tuhan yang masih bisa menolong kita dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Satu ayat dalam Mazmur pasal satu perikop dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 11, di situ dikisahkan bagaimana Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia perlindungan, Dia kekuatan, Dia penolong kita dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Kalau Allah yang kita sembah sudah terbukti kuasanya atas hidup kita. Saya cuma mau ingatkan kita, jangan pernah menyerah dengan setiap tantangan kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kuasai diri supaya kita dapat berdoa. Kalau Tuhan mampu meneduhkan badai yang berkecamuk di danau, dalam Matius pasal 8, 23 sampai 27, begitu danau itu begitu menghadapi badai, gelombang dan sebagainya, Tuhan mampu teduhkan dengan berkata, tenanglah, maka danau itu menjadi tenang. Saya percaya Tuhan juga pasti dapat meneduhkan hati kita ketika kita berada di tengah-tengah badai kehidupan dunia ini. Sekali lagi, kalau Dia Tuhan yang mampu meneduhkan badai yang ada di tengah danau, Dia juga mampu meneduhkan hati kita ketika hidup kita ada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bicara tentang jadilah tenang, kita bicara tentang kuasai diri. Kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa berdoa kalau kita nggak kuasai diri dan jadi tenang. Makanya yuk miliki kedekatan dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada gunung batu keselamatan kita yang membuat kita nggak goyah. Kita bisa tenang. Kita bisa menghadapi setiap badai hidup kita. Kita bisa menghadapi setiap hantaman badai yang sedang berkecamuk di sekeliling kita. Kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membuat kita tenang. Karena ada Tuhan yang menenangkan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan sanggup menenangkan badai di danau, maka Dia juga mampu menenangkan badai hidup hati kita. Ketika badai itu sedang menguasai kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, badai itu sedang menghantam kita hari ini, percayalah Dia Tuhan yang mampu meneduhkan badai itu sehingga membuat kita bisa tenang di dalam Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya bagaimana kita mengalami itu semua. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus mengingatkan kepada kita untuk kita bisa tenang, mendekat kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita mendekat kepada Allah dan Dia mendekat kepada kita, hati kita akan dibuat tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Hati kita dibuat damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Enggak lagi pusing dengan kondisi keadaan kita, karena kita yakin penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Karena kita yakin kuasa Tuhan itu sempurna adanya. Kalau kita percaya Allah yang kita sembah itu hidup, maka saya yakin Dia yang kita percaya tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, maka saya yakin bahwa
Dia yang kita percaya, Dia akan menolong dan membela kita. Dia akan meneduhkan badai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, firman Allah mengajarkan kepada kita, kuasai diri, jadilah tenang. Ketika kita mampu menguasai diri, kita jadi tenang, maka kita bisa menghadapi setiap tantangan hidup kita. Ingat, ketenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah. Sekali lagi, ketenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah. Mari perkatakan ini bersama-sama, ketenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah. 1, 2, 3. Ketenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mengalami ketenangan dengan Tuhan. Semakin kita tenang di dalam Tuhan, maka semakin kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan semakin bisa melihat rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Kita nggak lihat lagi tantangan yang besar, tapi kita lihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita udah lihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita, maka kita nggak akan pernah menyerah sebesar apapun tantangan yang kita hadapi. Percayalah, Dia Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada tantangan yang tidak memiliki jalan keluar. Bersama dengan Tuhan, semua dapat diselesaikan. Maka Tuhan mau, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kuasai diri supaya kita bisa berdoa. Kuasai diri dan jadilah tenang. Terakhir saya mau ingatkan sekali lagi, ketenangan kita ditentukan oleh kedekatan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya perenungan yang saudara dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian indah bersama. Hanya dekat Allahku. Hari ini mari dekat dengan Tuhan. Dia yang akan menyertai kita. Tuhan melihat setiap kami pribadi lepas pribadi hari ini. Tuhan melihat pergumulan rumah tangga demi rumah tangga hari ini.
Kami sembah Dia dan agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Makasih. Mari agungkan Dia dan tinggikan. Sembah Dia. Makasih. Sungguh indah bersama. Hanya di dekat-Mu kami mengalami ketenangan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini saudara sudah berkumpul dengan keluarga saudara, kalau hari ada di sekeliling saudara, keluarga saudara hari ini, para suami, mari doakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dia yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dia yang melihat setiap pergumulan keluarga kita hari ini. Dia melihat pergumulan hati kita hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang hanya mau jadilah tenang, kuasai diri supaya kita dapat berdoa. Terima kasih. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, percayalah Tuhan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul tentang kondisi ekonomi rumah tangga saudara, percayalah Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang menyediakan bagi kita semua. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba mau berhenti berkata-kata. Kami percaya Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus berbicara kepada keluarga demi keluarga bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur buat waktu ini, bersyukur untuk kesempatan ini, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh bersama-sama keluarga kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Kami berdoa berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang keluarganya, pekerjaannya sedang mengalami gangguan karena kondisi ini. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang memberkati hidup mereka dengan cara Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna adanya atas kehidupan kami. Memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka semua berada. Kiranya hidup kami tetap menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat waktu ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap tenang menghadapi segalanya, sebab ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan penentu kemenangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, memberkati setiap kami, sehingga hidup kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati rekan-rekan multimedia yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan pakai hidup mereka, masa muda mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan semua diberkati oleh Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan, tetap diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna yang dari Tuhan. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
memberkati kita semua.